Apa kabar, Cek? Baik. Lu gimana, El? Kabar lu? Baik. Mantap. Nah, di sini kan gue ngundang lu karena lu punya bisnis, ya kan? Dan itu mempromosikannya di media sosial, yaitu Instagram, ya, betul kan? Benar. Nama Namanya bisnisnya Warkop Kang. mantap. Langsung di follow tuh Instagramnya Padahal lu mau Warkop. sebutin ya? Iya. Padahal lu baru mau sebutin ya? Iya. Oke. Aduh. Kenapa lu bikin Warkop Kan itu sendiri atau bareng yang lain? Sama teman-teman SMA gua. Jadi totalnya berempat sama gua. Terus kita sebenarnya udah rencanain dari lumayan lama, tapi ternyata ada rezeki untuk kita bisa memulai duluan gitu. Nanti gue ceritain kalau udah tanya. Oh, berarti karena emang rencananya plannya udah lama ya, cuman sekarang ini momen yang pas ya. Wah. Iya, benar. Nah, di Warkopan itu ada apa aja sih? Menu-menunya lah. Yang pasti menu standar kayak Warkop, kayak misalkan minuman sasetan, terus ada juga roti bakar, Indomie, terus paling ada beberapa menu yang kita bikin sendiri, kayak misalkan ada minuman yang gue racik sendiri, terus juga kita jualan ayam karage begitulah. Itu teman gue bikin sendiri resepnya. Pokoknya ya ada menu yang emang standar Warkop, ada juga menu yang kita kembangin sendiri. Berarti kalau emang lu punya menu dari bikinan sendiri, racikan sendiri, berarti bisa berinovasi untuk pelaku usaha ya? Ya, bisa dibilang begitu. Iya, dan mungkin nanti bisa ini saya nggak hanya di Warkop lu bisa supply ke tempat-tempat yang lain juga mungkin ya. Iya, kalau misalkan emang ternyata ada yang ngunjungin terus suka terus emang mau kita supply ke tempatnya, ya kenapa enggak gitu loh. Namanya kesempatan. Apalagi dulu lu pernah bikin dulu lu pernah bikin ini ya, apa yang di kampus itu, ayam itu ya? Oh iya, ayam silin. Nggak dijual sih, El, cuma soalnya apa ya, lumayan merepotkan persiapannya. Kalau misalkan yang ayam kita jual sekarang ini lebih simple persiapannya karena bisa dari lama. Kalau misalkan ayam yang waktu itu silin-silinan itu mesti dari siapin langsung goreng, nggak bisa nunggu lama. Oh, oke. Tapi yang gue mau bilang di sini, yang ayam yang pernah lu bikin aja tuh udah enak menurut gue. Enak banget. Sayang aja tuh, nggak bisa gue promosiin di Ramas Suka Makan. Apa mau dibikinin El spesial? Buset. Sangat terima kasih sekali. Nah, terus kalau misalnya lokasi Warkop Kan itu di mana? Ayo lokasinya. Aduh, kalau sebenarnya alamat pastinya tuh kita nggak ada yang bener kayaknya dah. Tapi kalau menurut Google Maps, alamat gue itu Jalan Bendaraya nomor 14. Oke. Itu ada di Pamulang 2, Pamulang, Tangerang Selatan. Jangan lupa main. Nah, bagi warga Pamulang yang lihat video ini langsung aja ke Warkop Kan. Mantap. Iya, situ menunya juga udah oke-oke loh ya. Maksudnya yang gue tertarik ternyata, gue juga baru tahu nih, ternyata ada racikan sendiri. Gue pikir cuman ini stok Indomie, ini stok minuman ini ya kan. Tapi ternyata ada beberapa racikan sendiri. Ush, keren banget. Awalnya sih gue ada rencana kayak gitu waktu, jadi gimana ya ceritanya ya, panjang sih. Jadi gue ini kan tadinya kerja di tempat lokasi ini, dibangun dulu Kopi Koi, ingat nggak? Oh iya. Kopi Koi. Oke. Bos gue itu jadi dia kayak kehabisan uang untuk jalanin Kopi Koi ini terus untuk ngegaji gue. Jadi tapi karena bos gue ini teman nyokap gue, dia jadi kayak ngerasa nggak enak gitu. Gue baru kerja sebulan, jadi sama dia dipinjemin tempatnya yang emang udah dia bayar sampai lunas sampai sekitar September tahun ini.
Jadi tempatnya dipinjemin lah ke gue. Makanya itu tadi kenapa gue bilang akhirnya gue sama teman-teman gue yang emang sebelumnya udah rencana untuk buka tahun ini, tapi masih lagi, itu masih agak lama, jadi buka kemarin itu sekitar Desember awal. Jadi kita buka itu rencananya sekitar pertengahan tahun ini dipercepat jadi Desember. Wah, berarti emang apa ya? Tinggal stok barang-barangnya aja ya, tempatnya udah ada ya berarti ya? Ya benar. Itu juga lumayan makan waktu juga, biarpun cuman begitu doang, tapi ternyata nyiapin ini tuh lumayan makan waktu lah, dan makan tenaga, makan pikiran gitu loh. Jadi kayak belajar juga gitu. Waktunya buka sampai tutup jam berapa? Tadi lu udah mau ngebahas memakan waktu ya. Waktu untuk buka dan tutup dari tempat itu jam berapa? Kita buka dari jam 4 sampai jam 9. Tapi kayak biasanya sih jam 9 itu wacana. Soalnya kadang kalau misalkan lagi sepi kita ngerasa capek, tutup cepat. Kadang juga lagi ramai banget teman-teman kita datang, akhirnya malah buka malaman. Malah pernah waktu itu sampai jam 11:30 baru tutup. Buset. Itu saking ramainya tuh. Pesanan ada Waduh, terus. Kita dari jam 5 tuh mereka datang sampai jam 11:30 tuh berdiri terus kita bikin pesanan. Waduh, puji Tuhan banget lah ya. Banyak yang datang. Terus kalau dari konsumen lu lihat itu perasaan mereka gimana? Karena kan saat kita ada di lokasi, pasti kita melihat dong ekspresi mereka saat ada di tempat warkokan itu. Ekspresi mereka gimana? Rata-rata sih gue bukan cuma ngeliat doang ya, malah gue nanya juga ke mereka, maksudnya minta kritik saran juga. Rata-rata sih feedbacknya bagus, kayak maksudnya mereka juga ngasih sedikit saran-saran. Ada juga kan yang punya bisnis sendiri soal F&B begini, mereka ngasih saran beberapa hal juga. Cuman emang belum sempat untuk kita terapin gitu saran dari mereka. Oke. Cuman ya rata-rata feedbacknya sih bagus kalau dari gua nanya-nanya itu. Cuman kalau dari gue belum kesana sih, sayangnya belum sempet kesana. Dan juga tapi gue oke, siap. Dan gue lihat di Instagram tempatnya apa ya, berkelas sih, walaupun sederhana mungkin orang lihat, tapi lebih berkelas lah dari desainnya, tempat penataannya itu oke banget. Itu tempat tuh sebenarnya kayak warisan turun-temurun. Jadi bos gue itu sebelumnya dia di tempat itu buka Kopi Lain Hati. Oke. Jadi desainnya Lain Hati itu masih nempel plek. Habis itu karena Lain Hati ya namanya franchise harus bayar royalti dong tiap bulan. Nggak sanggup ya, akhirnya tutup, ganti Kopi Kuy. Nah desainnya itu segala macam masih nempel tuh plek. Habis itu Kopi Kuy nggak kuat lagi, dipindahin ke gua, desainnya masih nempel plek. Jadi ya kalau misalkan lu datang ke warkop gua, feels-nya kayak feels tempat Kopi Lain Hati, cuman emang udah dihilangin lah tanda-tanda Lain Hatinya gitu. Oke. Cuman karena background-nya masih ada aja ya, masih ada di situ ya. Iya. Tapi yang kalau misalkan datang ada mural-muralnya khas Lain Hati lah. Cuma sih yang dia walaupun turun-temurun, tapi yang gua harap yang lu tempat terakhir lah ya, terus nanti berlanjut. Itu sih yang gua harapin. Nah, aja sukses tempat ini. Iya, betul. Yang penting mah kalian semua yang semangat aja ngejalaninnya. Jangan pantang menyerah. Nah, terus media sosial banyak, ada Facebook, Twitter, Instagram, itu sih yang gua lihat. Terus ada TikTok sekarang lagi ngehit. Ya kan? Nah, alasan apa lu melakukan promosi itu di Instagram? Sedangkan tadi media sosial itu banyak yang gue sebutkan. Alasan apa? Sebenarnya sih gak ada alasan khusus ya. Jadi cuman karena emang gue ngeliat tuh yang
cukup ramai untuk promosiin dan emang gue pakai terus itu Instagram gitu. Cuman kalau alasan khusus sebenarnya nggak ada sih. Jadi cuman ya kayak karena itu doang, dan juga ini kan masih ngehandle sendiri. Biasanya kalau misalkan tempat-tempat lain punya timnya sendiri kan, kayak ada tim untuk media sosial untuk promosiin. Sedangkan kalau kita ya berempat ini kita yang pegang gitu. Nggak bisa, belum profesional lah untuk misalkan ngehandle promosinya sendiri. Jadi ya kita pakai seadanya. Ya, tapi kalau buat gua untuk masukan buat lu kan alasan, makanya kan kenapa orang masih masih bingung kenapa sih harus bisnis di Instagram. Karena menurut gue pertama, Instagram itu udah menjadi tren ya saat ini untuk jadi media promosi, ya kan. Kedua, dia itu menurut gua, oke, silakan, santai aja. Menurut gua itu Instagram juga udah dianggap sebagai tubuh si brand. Jadi aktivitas apapun yang ada di brand itu, kayak lu nih, lu brand Warkop kan, aktivitasnya apa? Pasti ada orang yang ngunjung, ada orang yang kita promosi produk kita. Nah itu di situ masuk semua di situ. Nah itu makanya sekarang ini gue melihat Instagram itu menjadi populer ya seperti itu. Dan yang lebih enaknya lagi, kita bisa ngatur feed-nya jadi lebih percantik. Benar tuh. Itu juga maksudnya salah satu yang bikin gue sakit kepala juga sih maksudnya. Karena kan kebanyakan desain-desain di Instagram Warkop kan ini gue yang bikin desainnya, biarpun emang cuma sederhana pakai Canva, tapi ya tetap aja mikir kan ya. Cuman ya sulit sih, maksudnya gue salut untuk yang profesional yang emang dibayar untuk melakukan tugas mereka untuk kayak gini. Tapi ya namanya juga belajar lah untuk kembangin bisnis sendiri. Jadi kenapa enggak gitu. Ya. Terus juga Instagram sekarang kan ada namanya Instagram bisnis, jadi kita bisa ngelihat aktivitas akun kita gimana segala macam, jadi kebantu juga sih. Oke, nah kalau umpama Instagram bisnis itu, gue kan sempat beberapa bulan yang lalu belajar pertumbuhan Instagram kelas organik waktu itu kan. Jadi yang gue tahu kalau di Instagram itu dia algoritmanya dalam tiap hari itu akan berubah-ubah. Itu dalam tiap hari. Karena apa? Ada brand-brand besar ya kan yang udah masuk promosi di situ. Dan dia akan menyerang dari Instagram feed dan story, ya kan? Dua itu tuh. Makanya kalau kita tap-tap story pasti ada iklan. Nah, dia akan mengkaji postingan kita itu dari followers kita. Nah, tiap postingan dia akan terpengaruh tuh, like, komen, share, dan penyimpan yang ada arsip gitu kan, yang tanda simpan. Nah, itu dikumpulin presentasinya berapa. Itu tiap hari berubah-berubah. Tapi kalau misalnya buat, terus ada 3 konten yang gue bisa share juga ya di sini kalau misalnya itu. Jadi ada 3 konten yang Instagram itu punya, yaitu feed. Feed itu kan kalau feed kan pasti kan ada letak, tapi dia ada single post, terus carousel sama video, atau enggak satu lagi IGTV. Biasanya audiens akan meng-like-kan atau enggak mensimpan konten kita. Nah, di situ lu bisa melihat postingan mana sih yang kira-kira yang lebih banyak diminatin audiens. Walaupun kita sebenarnya nggak harus ngikut mereka ya, tapi setidaknya kita bisa membaca dari algoritma tersebut. Nah, kalau di saat ini promosi apa yang sedang dilakukan, entah giveaway kah atau apa yang udah dilakukan? Untuk promosi sih sebenarnya jadi kemarin pas buka itu kita ada promosi diskon sampai 75%. Wah, gede banget. Tapi itu kita pakai konsep undian, El. Jadi diskonnya setelah lu makan, setelah lu ngepost story tentang Warkop kan, itu lu nanti akan dapat undian, hoki-hokian, jadi dapat diskonnya berapa persen. Tapi itu udah berakhir di Januari kemarin. Oke.
Kalau untuk sekarang kita masih mikirin untuk promosi ke depannya. Cuman ya untuk sekarang kita lebih fokus mau lebih fokus ke Instagram sih. Kayak maksudnya misalkan story, postingan gitu. Cuman ya itu tadi gue masih mikir dulu nih bakal posting apa. Mikir keras. Berarti memang benar aktivitas konten itu sangat diperlukan, apalagi interaksi dengan audiens ya. Tapi Iya, itu keren loh. Apa namanya yang promosi lu undian gitu kan. Itu kalau menurut gua mungkin jeda berapa bulan nanti akan dibikin, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi customer bisa semakin enak nongkrong di tempat lu. Ya, tapi emang benar kalau undian kayak gitu mah hoki-hokian. Iya kan? Iya, kalau misalkan kita kasih diskon gede semua rugi, El. Iya, makanya. Percuma buka toko nggak ada cuan. Tapi itu namanya strategi bisnis. Mantap. Iya, benar. Apalagi menggiurkan kan tadi kayak lu bilang, sampai 75%, gede banget. Gede loh, 75. Dan iya. Orang Cuman mikir, ternyata sayangnya nggak ada yang dapet, El. Jadi dari semua pengunjung, terus teman-teman gue yang buka toko, nih, kita iseng-iseng, berempat juga, coba ngambil undian. Yang dapat 75% gue dapat 4 kali. Yang lainnya nggak ada yang dapat. Berarti emang lu hoki. Iya. Mantap. Kalau tadi udah bahas menu ya, maksudnya lebih detail lagi dah, menu-menu apa aja yang lu ada di Warkop kan? Kalau menu, mungkin yang perlu di-highlight itu kita best seller kali ya. Best seller kita, biar keren dikit bahasanya, biar keren dikit. Best seller kita itu pertama roti panggang kita, bukan roti bakar. Soalnya kita bikin di teflon. Oke. Terus selain itu kecintaan seluruh penduduk Indonesia, Indomie goreng. Terus untuk menu yang kita bikin sendiri, ayam tadi tuh, itu juga laku keras tuh. Kita ada 2 jenis ayam. Yang pertama paha garing sama sayap garing. Habis itu nyantai. Iya. Habis itu komplimennya tuh ayam ada saus keju, itu juga bikin sendiri. Enak ya, El? Udah ngebayangin? Coba gue tadi udah meresapi. Udah pagi nih gue belum sarapan lagi. Makanya kayak gue sambil makan, namanya juga sharing santai. Iya, cuman stok makanan gue habis ya. Gue kirimin nanti. Mantap. Cuman saus keju itu ini loh, apa namanya, menurut gue cocok loh sama ayam itu enak loh. Wah. Iya. Gue juga pas teman gue ngomong dia mau bikin ayam itu juga langsung kepikiran, wah kayaknya saus keju yang biasa gue bikin enak nih di rumah. Soalnya gue kadang-kadang kayak bikin gitu buat di rumah, buat makan sama kentang rebus. Berarti lu tuh ada basic buat masak sih. Emang gue akuin sih tuh. Kalau lu masak enak sih, serius. Jujur dah. Iya. Waktu kita jualan itu aja tuh. Iya, kebetulan aja enak hasilnya. Buat yang lihat video ini, gue dulu pernah dimasakin sama Yose itu ayam sama nasi. Itu enak banget. Abis itu makan di saat abis main bulu tangkis. Gila, pas banget kan. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, itu tadi kan untuk menu makanannya. Oke. Kalau misalkan minumannya itu, salah satu best sellernya itu yang gue racik sendiri, namanya susu bule. Susu bule. Kebayang nggak tuh susu bule? Gimana itu? Jadi itu sebenarnya gimana ya sebutnya? Jadi pas dari kopi koi itu
gue punya sisa bahan namanya sirup creme brulee. Terus sama bos gue, karena dilihat udah sisa dikit, jadi dikasih ke gue aja gitu. Katanya terserah mau bikin apa. Habis itu gue pikir-pikir, rasanya sih cocok sama kalau misalkan bikin pakai susu segala macam dan resep-resep lainnya lah gitu. Terus ternyata pas dibikin, teman-teman gue di toko suka. Akhirnya kita coba jual, blok, laku. Enak tuh. Habis itu, selain itu ada juga kopi spesial Warkop Kan. Itu dia semacam kopi susu begitu, udah racikan. Habis itu ada juga yang laku lain itu Yakult spesial. Jadi itu sirup, soda sama Yakult. Itu juga lumayan laku. Itu sih kayak best seller untuk minumannya. Dan itu hampir lu yang bikin sendiri ya? Kalau yang gue bikin sendiri itu yang Yakult spesial sama yang susu bule. Kalau untuk kopi itu teman gue. Sama tadi lu bilang sausnya ya? Saus juga ya, lu yang bikin. Setuju. Sama makanan tadi kan itu minuman. Kalau makanan yang lu bikin? Makanan yang gue bikin sebenarnya sih gue lebih banyak ke ide sih kalau untuk makanan. Jadi kayak roti itu gue nyaranin. Cuman teman gue yang emang dia tuh kayak sering bikin roti panggang di rumah. Jadi dipercayakan ke dia untuk ngembanginnya. Kalau gue kayaknya gue makanan cuman nyumbang saus keju doang deh. Itu untuk sementara. Untuk sementara dari kemarin itu gue sempat mikir-mikir lagi untuk makanan apalagi kira-kira udah dapet sih, cuman masih belum tahu kapan bakal gue ajuin ke teman-teman gue. Tapi nih, mungkin suatu saat nanti di Warkop kan bisa jadi menunya itu nggak pakai menu yang luar, tapi menu racikan sendiri. Itu tinggal ya beli bahan-bahannya aja kan. Mantap sih itu. Iya. Cuman kan karena kita ini emang buka ini, itu tadi kita dari yang rencananya untuk pertengahan tahun 2021, akhirnya dipres maju jadi 2020 akhir. Iya. Itu jadi kita kayak ngepres modal juga, maksudnya maksain kita cuma ada modal segini, blok jalanin. Makanya kita lebih banyak ke kayak minuman sasetan, Indomie, roti, maksudnya yang murah-murah gitu. Betul. Jadi belum yang kita harus masak sendiri dan keluar modal. Iya. Tapi mungkin untuk kedepannya bakal bisa begitu. Kita lihat aja kedepannya gimana. Perlahan-lahan sih saya sebenarnya, dari modal segini, lama-lama banyak. Nggak bisa langsung berat, kecuali kalau emang kita punya modal gede, jebret, itu enak. Cuman kalau bikin usaha yang ini kecil-kecilan, kecil, lama-lama besar. Yang penting kan kita konsisten aja apa yang udah kita lakukan. Dan terus semangat kecuali aja. Kalau misalkan gue artis juga gitu. Kalau artis kan ada nama langsung laku, enak. Bener. Tapi siapa tahu gue abis masuk YouTube channel Rafaelo Rafa jadi terkenal, jadi banyak yang beli. Amin. Yang gue membuat sharing-sharing santai ini adalah pengen mengangkat teman-teman sih. Jadi yang gue bikin adalah lu punya apa, ya kan? Yuk kita bahas. Karena gue juga orangnya kan kepo, pengen tahu lu bikin apa. Lu punya bisnis online, kenapa lu bisa membuat bisnis itu? Alasannya apa? Bukan menjadi sharing ini menonjolkan dia, emang sih menonjolkan dia, tapi kayak mempromosikan lah sekalian bisnis yang mereka sudah jalankan. Dan ya itu gue melobi teman-teman ya supaya kita sama-sama maju aja semuanya. Nah, ya, yang kemarin lo upload video pertama tuh yang sama Distrik 15 juga gue ngeliat nontonnya keren sih, maksudnya jadi saling support juga jadinya. Betul. Yang penting gini sih, gue sempat lihat kan kayak YouTuber itu, yang gue lihat ternyata mereka itu berkesinambungan. Kesinambungannya itu, nih YouTuber ini
ternyata collab sama ini, terus dia collab sama ini, lama-lama bentuk lingkaran kecil, lama-lama jadi lingkaran besar. Nah, gue pikir kan, kenapa gue nggak juga seperti itu aja? Teman-teman gue juga punya kok kreativitas. Ada yang bisnis, ada yang bikin konten, ada yang kayak monik gambar segala macam atau apa. Ya udah tinggal gue up aja semuanya. Seperti itu. Bener-bener. Nah, tapi kalau ini sih gue masih ranahnya bikin S3 ini adalah untuk sharing aja pengalaman kalian. Jadi gue nambah pengalaman. Kayak gini aja, kita dulu di kampus banyak cerita-cerita kan. Oh, gue punya gini. Iya, benar. Gue gini. Gue kangen itu aja. Soalnya di rumah doang. Jadi kesannya untuk kepuasan pribadi ya, El? Iya. Tapi itu gini, ketika kita bikin konten, ini topiknya konten, itu nggak harus ngikut orang, tapi emang aktivitas kita sendiri. Kayak lu bikin Instagram promosi karena emang lu punya bisnisnya di situ. Supaya dikenal orang, ya lu upload terus, lu bikin terus, lu foto terus, ya kan? Lu berharap customer akan, oh nih, gue lagi minum kopi nih, cepret, umpama nih kopi ya, cepret, di add warkop kan. Kayak gitu. Iya. Itu kan yang diharapkan. Nah, sama kayak ya gue bikin konten ini ya karena gue seneng ngobrol aja kan, emang dari dulu kita seneng ngobrol kan. Iya, bener. Apalagi lu, El. Kayaknya orang paling kepo di kampus kita tuh lu, El. Paling sering nanya-nanya. Iyalah, nanya-nanya. Coba ada topik pembicaraan. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya nanya-nanya tuh juga bagus. Jadi kita nyerap pengetahuan dari luar gitu. Nah, kita punya makin banyak pengetahuan, makin punya banyak skill. Betul. Ya, itu gue setuju banget. Nah, itu yang gue, maksudnya gini, daripada gue di rumah doang, ya kan? Terus cuman nonton YouTube, mending gue kayak bikin begini, bikin konten, taruh di YouTube, ya kan? Kita sharing apa yang gue dapat dari elu, gue juga nambah sekarang pengetahuan kan. Lu ternyata bisnis. Terus siapa tahu kalau channel lu booming, jadi dapat duit dari YouTube. Amin. Tinggal bikin konten terus dah. Iya. Tinggal rajin-rajin tadi upload. Nah, sekarang kalau menurut lu yang sulit promosi di Instagram itu apa? Yang pasti sih pertama bikin kontennya sih. Nah, itu tadi gue mau sebut, bikin kontennya. Terus. Karena kita berempat itu nggak ada yang punya basic desain segala macam. Akhirnya ya nyoba-nyoba sendiri gitu loh. Itu sih paling sulit menurut gue. Terus yang kedua, mungkin kita nyari audiens dari luar circle pertemanan kita. Itu juga sulit sih karena ya emang sih awal-awal pasti kita ngandelin circle pertemanan dulu. Kayak teman-teman, keluarga begitu. Tapi untuk ngembangin setelah itu yang menurut gue berat banget karena gimana caranya kita menarik orang luar yang nggak tahu, yang nggak kenal sama kita untuk datang gitu loh. Pasti kayaknya semua usaha, semua bisnis juga kayak begitu deh. Maksudnya YouTube pun yang nonton pertama awal teman-teman kita dulu. Betul. Terus kayak si Kak Ica, dia bikin buku, pasti yang beli pertama teman-temannya dulu. Ya maksudnya kayak kemarin gue juga kan ada bisnis snack Sofi, ingat nggak tuh? Itu kan juga yang beli awal-awal juga teman-teman dulu, baru dari abis itu keluar. Jadi yang sulit kedua menurut gue itu gimana kita caranya nyari orang yang nggak kenal sama kita. Itu kedua. Terus kayaknya yang paling berat menurut gue itu dua sih. Gak kepikiran yang ketiga dan berikutnya. Iya sih, emang benar sih kalau misalnya di Instagram itu kita bisnis, pasti orang terdekat kita dulu kan yang tahu, kayak teman-teman kampus, rumah, keluarga, segala macam. Cuma kalau untuk menjangkau audiens yang luar itu mungkin butuh 1 tahun 2 tahun lah. Karena kayak gini sih, kalau menurut gua yang tadi lu bilang itu, mungkin saat kita promosi di Instagram,
Nah, itu kita cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Tapi sedangkan yang namanya bisnis itu perlu bertahun-tahun supaya dikenal orang. Kalau menurut gue sih gitu. Mungkin karena, teman-teman kita nih. Pertama dari teman-teman kita nih. Kayak lu nih. Lu tahu gue, gue punya Children's. Gue tahu lu, lu punya Warkop kan. Kira-kira masih bertahan berapa lama kan? Ntar kalau dari lingkup kita udah tahu, si Yose masih 1 tahun nih. Udah 1 tahun dia Warkop kan. Udah 2 tahun. Lama-lama orang lain akan tahu karena lu udah bertahan. Iya, benar. Karena ada pepatah mengatakan mempertahankan akan lebih sulit daripada membuat. Iya, benar. Ya, tapi kalau kata orang-orang sih, kalau misalkan udah bertahan, untuk mulai baru juga sulit, El. Oh iya. Udah terbiasa kita sama yang lama. Nah, pertanyaan yang terakhir buat lu, untuk di Warkop kan. Harapan ke depannya apa? Karena orang pasti punya harapan dong. Harapan untuk Warkop kan ya? Betul banget. Sebenarnya sih pasti semua orang yang punya bisnis, harapannya bisnisnya berkembang dong, pasti. Terus juga, gue mungkin kegirangan atau gimana segala macem, tapi pas awal buka itu, gue sampai ke bawah mimpi, gue punya cabang 3, El. Oke. Gue doakan itu sampai ke bawah mimpi itu. Amin. Karena ada pepatah mana mimpi adalah kunci. Iya. Itu bukan pepatah, El. Itu lagu. Oh iya, lagu ya. Orang lagu ya. Iya. Tapi ada pertanyaan, El, yang gue tungguin, tapi ternyata nggak ditanyain. Apa itu? Asal nama Warkop kan? Nah, sebenarnya sih boleh dah. Gue gak kepikiran, gak ada di catatan. Gak kepikiran nih ya? Gak kepikiran. Oke, boleh dong sharing kenapa Warkop kan? Gue cuma mikirnya Warkop, Warkop. Ya Warkop, tapi emang bener sih, gue kenapa gak kepikiran Warkop kan namanya. Coba boleh deh. Warkop. Jadi itu sebenarnya kita lagi diskusiin. Pertama diskusiin kita mau bikin apa nih. Terus gue lihat-lihat kita cuman punya waktu untuk buka lagi dari Kopi Kue itu sebentar, terus persiapannya butuh waktu panjang, dan kita masih belum punya konsep yang matang. Akhirnya kepikiran lah Warkop gitu. Karena Warkop juga hitungannya modalnya nggak sebesar kayak misalkan kafe lah atau kopi shop lah begitu. Habis itu mulailah nyari nama. Udah berbagai nama kita cari, terus ternyata namanya yang kita kepikiran udah dipakai sama itu, sama yang lain. Kita nemu di Instagram namanya yang kita cari, yang tadi apa yang kita pakai udah dipakai. Habis itu muncullah kayak secercah cahaya di kepala gue tuh, tahu-tahu ini kita mau bikin Warkop kan? Iya, saya mau bikin Warkop. Enggak, maksudnya namanya jadi begitu aja, Warkop kan? Oh iya, saya boleh. Jadi itu kayak ide liar begitu yang diterima sama teman-teman gue begitu loh. Jadi itu asal usulnya. Tapi maksud gue kadang-kadang ide spontan yang begitu tuh justru malah lebih bagus daripada lu mikir panjang lebar tapi capek segala macam, karena biasanya orang juga mikir dan hasilnya idenya sama gitu loh. Jadi lebih baik spontan gitu. Spontan, unik, dan berbeda. Kalau menurut gua, spontan itu ketika di saat kepenatan otak pada bingung mau mikir apa, tenang dulu, tiba-tiba ya udah bikin ini aja. Iya bener. Gue juga bikin konten kadang-kadang juga begitu, El, maksudnya ngapain ya, bingung banget nih, ya udahlah begini aja, akhirnya jadi. Emang yang instan itu kayak gitu, cuman dapat instan itu ketika lu udah berkabur baru tuh ketemu, udah gumoh, aduh, sampai mumet banget.
Iya bener, aduh. Oke, berarti itu asal usul Warkop kan. Gue juga Benar. waktu pertama kali lihat Instagram, tapi tadi lu nyari nama pasti cari dulu di Instagram, iya kan? Iya benar. Gue Karena juga takut bikin, namanya sama-sama yang lain. gue juga bikin Children's kayak gitu. Gue cari dulu di Instagram itu ada apa enggak. Iya. Jadi referensinya di Instagram sendiri Instagram. namanya ada apa enggak. Iya. Nah, boleh nih buat teman-teman nanti jika punya bisnis online sama kayak kita berdua ya. Jadi referensinya Iya. di Instagram dulu namanya ada apa enggak ya. Sebenarnya bertiga tahu. Distrik 15 juga begitu. Oh Mereka iya, juga pas mikirin nama, mereka nyari-nyari di Instagram, ada nggak yang namanya Distrik 15 juga? bertiga. Ternyata kosong. Oh gitu, Iya. Distrik 15. 3 berarti. Soalnya pas mereka lagi mikir nama, gue juga lagi kebetulan lagi bisa ikut main sama mereka. Oh gitu. Sama. Gue juga mikirnya gitu kan. Kalau di Children's, gue sharing sedikit ya. Kalau di Children's itu, gue bikin kenapa Children's. Karena waktu di semester 2 itu kan, kita kan pasti ada apa yang jurusan-jurusan itu kan kalau di Vkom kan ada broadcast, advertising ya kan. Terus waktu semester 2 kan itu baru namanya ngumpul jurusan advertising kan. Ada satu mata kuliah yang satu jurusan itu kan. Terus gue disuruh bikin grup sama dosen kan, bikin grup. Gue bikin apa ya kalau advertising udah kayak gue lihat dia udah kayak percetakan ya kan. Ya udahlah gue bikin anak iklan ya kan, anak iklan. Nah setelah lulus ya kan 1 September itu gue cari-cari namanya dulu ya kan. Gue mikir apa ya, gue pikir, gue cari ini tadinya manajemen apa, pokoknya gue ngawur-ngawur lah ya kan. Gue bikin ini, tiba-tiba gue kepikiran anak iklan, gue cari dulu anak iklan, norak amat kalau anak iklan. Gue coba kayak bahasa Inggris kan, gaya-gayaan gitu. Gue cari, biar keren. Iya, biar lebih naik gitu kan. Gue cari di Google Translate dulu kan, anak iklan, Children Ad. Gue cari dulu kan di Instagram, Children Ad nggak ada, gue patenin. Gue pakai. Berarti emang referensinya benar banget. Emang Instagram membantu sekali untuk mencari kita namanya sama apa enggak. Yang bisa membedakan. Kalau misalkan nama YouTube lu ada yang sama nggak? Gue nggak tahu dah. Itu nama gue sendiri soalnya. Namanya soalnya yang bikinin orang tua ya. Iya. Cuman kalau gue seharusnya Rafaelo double F double L. Rafa itu pengulangan dari kata Rafanya aja. Karena gini ya, kayak lu kan ada Yose apa namanya nama lu? Yosef Henrikus. Nah, Wijaya. itu kan ada 2 kata kan, Yosef Henrikus. Lah gua Rafaelo, udah selesai. Gue bikin iya. Ya masa cuman kayak 1 pek gitu doang, orang mah ada belakangnya kayak, yo gue ambil aja nama gue sendiri. Rafaelo Rafa, jadi bisa dipanggil Rafa, bisa dipanggil L, bisa dipanggil Lo, bisa pakai Elo, Rafaelo, lengkap dah tuh. Elo. Iya. awal banget tuh, awal lu masuk tuh gue inget dipanggil Pelo sama siapa ya? Wah. Akhirnya jadi rame yang manggil Pelo. Lama-lama jadi gitu. L. Iya. Kepanjangan Pelo. biar singkat ya. Iya. Wah, seru. Teman, buat kalian yang mau bisnis online bisa cari referensi kayak kita di Instagram, cari dulu. Apalagi nama tuh, persoalan nama. Iya. Terus apalagi logo ya. Iya. Kalau misalkan logo sih sebenarnya gampang, El. Minta tolong bikin di Children's Ads. Wih, mantap. Siapa tahu dapat harga temen juga kayak gua. Iya. Ada lagi yang mau di-sharing? Apa ya?
Gue kalau nggak ditanyain nggak kepikiran mau sharing apa. Soalnya kalau buat gue sendiri tuh udah cukup banget, sampai udah tahu namanya warkop kan, gimana cara bikinnya segala macam udah wow. Ya pokoknya kalau buat gue sih jangan takut buat memulai, karena kita semua itu sama-sama belajar. Kayak misalkan kayak gue gak punya basic untuk bisnis, gak punya basic untuk desain, gak punya basic apa, maksudnya masak pun juga cuman hobi doang. Itu tapi ya modal nekat lah kesannya. Kita sambil berjalan sambil belajar gitu. Dan ya puji Tuhan lumayan berkembang lah bisnisnya kan. Kayak lu juga kan sebenarnya AdWords nggak ada ngedit video begitu kan, lebih ke foto gambar-gambar begitu kan. Lebih ke konsep sih sebenarnya. Tapi lu belajar sambil itu berjalan sambil belajar. Berarti ada sebuah kata dari Yose, jangan takut memulai karena kita sama-sama belajar. Cakep. Antap. Bisa. Bijak banget, bijak banget. Waduh, berarti emang benar sih, karena dalam dunia kini kita konteksnya bisnis dan konten ya, karena gue di seri-seri santai ini akan melobi orang-orang yang bikin konten kreativitas mereka. Kadang mereka tuh takut untuk memulai. Pertama mungkin memulai untuk di konten, berapa orang sih akan suka konten gue, berapa orang yang akan melihat, yang like, yang berkomentar, itu kalau konten. Kalau bisnis, berapa orang yang akan beli, berapa orang yang akan berkunjung, berapa orang yang akan tahu. Cuman ya nggak usah dipikirkan seperti itu. Iya. Kalau misalkan kayak gue promosiin bisnis di Instagram kan makin bingung. Berapa orang yang like, berapa orang yang nge-like, ngelihat postingannya, dan berapa orang yang datang, berapa orang yang beli. Kan makin banyak yang dipusingin. Bener. Mendingan gak usah dipusingin lah, itu belakangan aja lah. Betul. Yang penting jalanin. Betul. Kalau gue juga gitu sih, yang penting jalanin. Orang mau berapa yang ngeliat kayak, bahkan sampai nggak ada yang lihat kayak, ya udah, yang penting kita tuh konsisten aja. Dan juga kalau bisa lu suka sama apa yang lu lakuin, karena itu jadi moral boost. Dan buat di warkop kan, lu suka masak dan lu bisa menciptakan sesuatu. Yang gua harapkan di warkop kan adalah suatu saat nanti menu warkop kan itu adalah racikan kalian semua. Keren. Amin. Keren. Nanti bisa gua review di Rafa Suka Makan. Sebenarnya sekarang pun juga bisa di-review kalau lu mau datang mah. Oh iya. Dari awal buka gue tungguin lu. Ya ampun, gue ditungguin. Waktu itu lu kan ngomong mau datang dari zaman Kopi Kue. Iya. Nanti deh sih sekali-sekali gue datang sambil bikin sambil bikin konten sambil ngopi. Iya. Gue inget banget lo ngomong gitu tuh. Kena banget ini. Ditunggu lu sama Yose gue. Maaf belum bisa sempet datang. Gak apa-apa El. Tapi gue semangat nih buat lu. Kita kan ini ya. Thank you El. Ada sebutan kita ya. Kalian belum tahu ya. Kita sebutannya adalah DT. Double tank. Oh iya. Pas lagi nge-MC tuh. Yo Aduh, MC gagal. Oke. Ya oke sih. Kalau kayak gitu, makasih. Thank you juga El, makasih buat kesempatan untuk sharing. Jadi banyak yang dengar juga. Semoga gue bisa ngajarin orang-orang yang lain. Dan pengalaman yang bisa membantu, siapa tahu ada teman-teman kita yang lain ingin buka usaha yang baru. Amin. Ingat kata Yos. Kalau kata teman gue sih, lebih seneng jadi bos daripada jadi karyawan. Lebih enak. Emang bener sih.
Iya. Tapi lu bisa kerja suka-suka. Iya benar. Kayak gue di warkop kan mau bukanya telat ya punya kita sendiri, mau tutupnya cepat ya punya kita sendiri. Iya. Benar. Sukses ya buat Yose dan teman-teman, salam buat mereka semua. Semangat selalu di masa sekarang ini. Dan terakhir kata. Ini mau closing ya? Yoi, ada mau disampaikan? Boleh nggak gue yang closing? Oh, boleh. Silakan Yose. Udah lama gue pengen nyobain ngomong untuk closing YouTube tuh. Udah lama banget. Silakan. Gimana? Jadi pokoknya jangan lupa untuk follow Instagram gue Yosef Henrikus 5, dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Rafaelo Rafa. Mantap. Mantap. Sukses L. Sukses selalu, saya semangat. Semangat.